Halo, perkenalkan nama saya Ria Fidela Reza. Saya dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak pariwisata dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dampak pariwisata terhadap ekonomi. Di sini saya membagi dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif ini dibagi menjadi dua dampak lagi, yaitu dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsung dapat kita ketahui melalui tingkat devisa belanja pariwisata dan dampaknya terhadap lapangan kerja. Kita bisa mengetahui tingkat belanja yang digunakan untuk keperluan pariwisata ini dan juga dampaknya terhadap lapangan kerja. Sedangkan dampak tidak langsung meliputi pengukuran efek yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional. Dampak negatif terhadap pariwisata yaitu yang pertama, penurunan pendapatan pekerja dan penerimaan bisnis lokal. Jadi di sini bisa juga adanya penurunan pendapatan pekerjaan yang mengakibatkan suatu bisnis pariwisata ini menjadi kurang baik atau menjadi kekurangan gitu. Yang kedua, adanya batasan manfaat bagi masyarakat daerah yang terjadi karena pelayanan kepada turis yang serba inklusif. Jadi, adanya pembatasan pelayanan kepada turis karena mereka ini kebanyakan membawa kita ke dampak yang tidak baik dan juga kita akan menjadi terpengaruh oleh mereka. Jadi di sini adanya pembatasan manfaat bagi masyarakat daerah yang terjadi karena pelayanan kepada turis yang serba inklusif. Karena jika tidak ada batasannya, maka kita akan bebas melakukan interaksi kepada turis-turis yang berkunjung di tempat wisata ini. Kedua yaitu dampak pariwisata terhadap sosial. Di sini juga saya membagi dua dampak pariwisata terhadap sosial ini, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, adanya perlindungan untuk benda-benda kuno. Jadi dengan adanya pariwisata ini, benda-benda kuno yang ada bisa terlindungi karena sering adanya orang-orang yang berkunjung di tempat wisata ini. Yang kedua itu bangga terhadap peninggalan bersejarah. Jadi dengan adanya kita membuka pariwisata, kita akan mengetahui adanya peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia ini. Contohnya seperti Candi Borobudur. Candi Borobudur ini kan menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi orang dan juga orang-orang asing juga mengunjungi itu, dan mereka juga akan mengetahui bahwa di negara Indonesia ini adanya peninggalan bersejarah. Yang ketiga yaitu pariwisata dapat menciptakan pertukaran budaya dari wisatawan masyarakat setempat. Jadi kita bisa
bertukar budaya dari misalnya dari Indonesia dan negara asing. Jika orang asing ke Indonesia, maka mereka akan pergi ke tempat pariwisata ini. Dan jika seandainya kita ke negara asing, maka kita juga akan mengetahui adanya tempat pariwisata di sana. Dan dampak negatifnya itu yang pertama, pengelola wisata selalu menginginkan tempat wisata untuk penyedotan wisatawan. Dan yang kedua yaitu mengubah ciri khas dan bahkan mengurangi nilai budaya yang religius. Di sini tanpa kita sadari, banyak sekali orang-orang yang mengubah ciri khas yang ada di Indonesia ini, atau bahkan mengurangi budaya yang religius. Contohnya seperti upacara agama yang seharusnya dilakukan dengan hikmat dan syukur, tetapi untuk menguguhkan apa yang diingini oleh wisatawan, maka mereka mengkomersialkan upacara tersebut untuk wisatawan, sehingga upacara agama yang dulunya hikmat dan syukur makin lama makin berkurang. Yang ketiga yaitu adanya pencampuran budaya negatif antara wisatawan. Di sini itu adanya pencampuran budaya. Misalnya di Bali, masyarakat setempat sudah sangat terpengaruh oleh wisatawan asing dalam penerapan kebiasaan cara hidup sehari-hari dengan minuman keras, narkoba, obat terlarang, dan seks bebas. Jadi mereka ini pada saat adanya turis yang datang di Bali dan mereka melihat para turis itu mengonsumsi minuman keras atau narkoba, jadi mereka tuh ingin mencobanya juga. Dan pada saat mereka mencobanya, mereka merasa kalau itu nyaman diminum dan juga enak, maka dari itu mereka akan mengonsumsi itu secara terus-menerus, dan akhirnya mereka akan ketagihan untuk mengonsumsi itu barang-barang yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh tubuh, dan itu akan menyebabkan penyakit, berbagai macam penyakit, dan juga akan menyebabkan kematian. Yang ketiga yaitu dampak pariwisata terhadap budaya. Dampak positifnya yaitu sebuah situs aset budaya menjadi terkenal oleh masyarakat dan wisatawan. Jadi budaya ini jadi orang-orang akan lebih mengetahui budaya yang ada dalam wisata tersebut, dan juga lebih mengetahui dan juga pariwisata ini akan menjadi terkenal karena budayanya yang
yang menarik atau budaya yang yang dikenal oleh banyak orang gitu. Contohnya seperti area situs 7 keluarga, Arca tanpa kepala. Beberapa pohon langka yang menjadi saksi sejarah kepercayaan ananisme. Dampak negatifnya munculnya aksi vandalisme terhadap situs-situs budaya. Aksi vandalisme ini yaitu perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya milik orang lain atau barang-barang berharga lainnya seperti keindahan alam dan lain sebagainya. Jadi dampak negatifnya ini pada saat orang-orang yang mengunjungi pariwisata tersebut, dia akan menghancurkan atau menjelek-jelekan budaya yang ada di pariwisata tersebut. Wisatawan yang berkunjung di sebuah situs sejarah sampai saat ini masih dibiarkan beraktivitas secara bebas, sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan kesakralan suatu situs budaya yang sebenarnya kaya akan nilai sejarah. Jadi mereka ini akan dibiarkan beraktivitas secara bebas untuk berkunjung, dan juga dengan adanya kebebasan ini akan dikhawatirkan mereka akan merusak atau mengganggu suatu budaya yang telah berada di suatu pariwisata ini. Dampak pariwisata terhadap lingkungan. Dampak pariwisata ini memiliki hubungan erat dan kuat dalam dengan hubungan fisik. Lingkungan alam merupakan aset pariwisata dan mendapatkan dampak karena sifat lingkungan fisik tersebut yang rapuh dan tak terpisahkan. Lingkungan ini bersifat rapuh karena lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan yang jika dirusak belum tentu akan tumbuh atau kembali seperti sebelumnya. Misalnya jika kita
menggali tanah itu menjadi tempat untuk kerja rompeng misalnya. Dan jika kita mau kembalikannya seperti semula itu agak sulit dan pasti tidak akan bisa, karena tanah tersebut telah digali dan kalau ditimbun itu susah sekali untuk ditimbun dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Bersifat tidak terpisahkan karena manusia harus mendatangi lingkungan alam untuk dapat menikmatinya. Jadi kita itu harus bisa menikmati lingkungan alam yang telah ada untuk kita. Lingkungan fisik adalah daya tarik utama kegiatan wisata. Lingkungan fisik meliputi alam, yaitu flora dan fauna, bentengan alam, dan gejala alam. Sedangkan lingkungan buatan, yaitu situs kebudayaan, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, dan peninggalan sejarah. Hubungan alam dengan pariwisata harus mutual dan bermanfaat. Para wisata menikmati keindahan alam dan pendapatan yang dibayarkan wisata digunakan untuk melindungi dan memelihara alam guna berlangsungnya para wisata. Hubungan lingkungan dan pariwisata tidak selamanya simbiosa yang mendukung dan menguntungkan, sehingga upaya konservasi, apresiasi, dan pendidikan dilakukan agar hubungan keduanya berkelanjutan. Tetapi kenyataan yang ada hubungan keduanya justru memunculkan konflik. Dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik merupakan dampak yang mudah didefinisikan karena nyata telah dilakukan oleh manusia, dan itu pun sengaja dilakukan untuk merusak alam. Adapun dampak memberikan kerugian dan upaya penanganannya adalah yaitu yang pertama, air mendapatkan polusi dari pembuangan limbah cair dan limbah padat. Jadi pencemaran air akan mengakibatkan ikan-ikan menjadi mati dan juga air menjadi kotor. Yang kedua yaitu pantai dan pulau. Pantai dan pulau menjadi pilihan tujuan wisata bagi wisatawan. Namun, pantai dan pulau sering menjadi tempat yang mendapatkan dampak negatif dari para wisatawan. Pembangunan fasilitas wisata di pantai, pendirian prasarana, pembangunan infrastruktur, lingkungan tepian pantai rusak, contohnya pembabatan hutan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya.